Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas metode elemen hingga dengan menggunakan elemen balok. Nah, balok itu adalah bagian dari struktur yang memanjang dan ramping dan mengalami beban melintang atau beban yang sifatnya atau arahnya tegak lurus dengan sumbu balok. Nah, sehingga nanti eh, displacement atau pergeseran yang dihasilkan itu berupa pergeseran atau displacement berupa tekukan. Nah, dan ini biasanya nanti lebih signifikan dibandingkan dengan pergeseran aksial yang kita bahas sebelumnya di elemen batang ataupun truss. Nah, ini adalah contoh skema dari sebuah balok gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah baloknya gitu. Nah, balok ini menerima beban yang tegak lurus ini. Sumbu baloknya horizontal, lalu beban ini yang ada di sini ini vertikal, jadi dia tegak lurus. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya yaitu elemen batang maupun truss di mana beban itu eh, selalu sejajar dengan eh, sumbu dari elemennya, gitu ya. Nah, jadi di dalam koordinat lokalnya untuk elemen balok ini gayanya sudah tegak lurus dari sumbu elemen. Nah, gaya atau beban nanti yang akan kita bahas di dalam metode elemen hingga untuk elemen balok ini ada dua dan ini tergambar di sini. Yang pertama adalah beban terpusat, contohnya seperti ini, P ini. Ini adalah beban terpusat, dia bekerja di satu titik, kebetulan dia berada di tengah batang. Nah, beban terpusat seperti ini nanti lebih mudah ditangani karena biasanya kita bisa menempatkan titik nodalnya itu tepat pada titik di mana gaya atau bebannya bekerja. Tipe yang kedua adalah beban terdistribusi atau di sini disimbolkan dengan W. Contoh dari beban terdistribusi adalah misalkan adalah berat dari balok itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bekerja di seluruh atau di sepanjang garis dari elemen ini. Jadi kita tidak mungkin membuat titik nodal itu di setiap titik di mana gaya ini bekerja. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana metode untuk mengkonversi gaya atau beban terdistribusi seperti ini menjadi beban terpusat di titik nodal. Oke. Nah, dua hal ini tidak kita temui pada elemen-elemen sebelumnya. Oke. Jadi ini elemen balok ini sifatnya ada sedikit perbedaan. Nah, nanti elemen balok ini pada pertemuan selanjutnya akan kita perluas lagi menjadi elemen frame elemen, di mana nanti selain menerima gaya melintang atau tegak lurus seperti ini, nanti juga ada gaya aksial. Jadi materi selanjutnya nanti adalah merupakan gabungan dari elemen balok dan elemen batang. Ya, kita oke. Jadi pada dasarnya gaya yang tegak lurus dari sumbu balok itu nanti akan menghasilkan gaya reaksi atau gaya di titik nodal yang juga tegak lurus sumbu balok. Di sini kita simbolkan dengan F1Y dan F F2Y, gitu ya. Jadi ini adalah gaya di titik nodal dan sebagai
yang sifatnya vertikal begitu ya. Oke, gaya di titik nodal ya vertikal tegak lurus dari sumbu batangnya. Lalu selain gaya nanti juga ada momen sebagai reaksi dari beban. Ini momen di titik nodal. Jadi di titik nodal tidak hanya ada gaya, nanti juga ada momen. Nah, gaya ini nanti akan menghasilkan displacement di titik nodal sebesar V1 dan V2. Kita simbolkan dengan V karena ini arahnya searah sumbu Y, begitu ya. Karena sumbu X-nya itu kita ambil sejajar dengan sumbu batang. Lalu momen ini nanti akan menghasilkan tekuan dengan sudut sebesar V2 dan V1 di masing-masing titik nodal dari M1, momen M1 dan M2. Nah, kalau kita lihat displacement yang dialami oleh batangnya atau oleh baloknya itu dominannya adalah tekuan seperti ini. Jadi dia tertekuk begitu ya. Dia bergeser dari kalau kita lihat dia ini bergeser dari sumbu netralnya atau sumbu awalnya yang sumbu X-nya begitu ya. Jadi dia dominan ke arah vertikal. Oke. Jadi ini karakteristik displacement dan gaya di titik nodal serta gaya reaksi dari elemen blok. Baik, kita lanjutkan. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesepakatan tanda dari gaya-gaya di titik nodal tadi. Oke, jadi yang pertama begitu ya. Ini momen yang berlawanan arah dengan jarum jam itu kita tandai positif. Jadi momen ini yang berputar berlawanan arah jarum jam ini kita tandai positif. Oke. Lalu kemudian momen yang berputarnya searah jarum jam clockwise, ini clockwise. Oke, ini kita tandai sebagai negatif. Nah, ini sementara tadi momen yang berputar berlawanan jarum jam atau counter clockwise, ini kita tandai positif. Jadi ini kita harap diingat begitu ya, karena ini kesepakatan tanda ini nanti akan mempengaruhi tanda dari hasil perhitungan. Lalu kemudian gaya yang arahnya searah sumbu Y positif atau vertikal ke atas, sumbu Y positif ke sana ya. Lalu sumbu X positifnya ke sana, itu kita tandai positif. Lalu gaya yang arahnya ke arah sumbu Y negatif atau ke bawah, itu kita tandai juga sebagai negatif. Seperti itu. Oke. Ini kesepakatan tanda. Nah, kesepakatan tanda ini sebenarnya sama dengan kesepakatan tanda yang kita gunakan dalam mekanika teknik. Seperti itu ya. Oke, next. Kemudian teori mekanika teknik tentang balok itu terbagi dua, yaitu teori Euler-Bernoulli, lalu yang kemudian teori yang kedua adalah teori Timoshenko. Nah, pada teori Euler-Bernoulli, kita menganggap bahwa penampang balok itu tetap tegak lurus sumbu tekuk dalam keadaan terdeformasi. Jadi efek gaya geser terhadap penampang balok itu dianggap tidak signifikan. Nah, keunggulannya apa? Teori Euler-Bernoulli ini persamaan yang dihasilkan cukup sederhana, tapi sebenarnya dia hanya akurat apabila beban yang dialami oleh baloknya itu merupakan beban tekuk gitu ya, atau momennya konstan. Nah, sementara pada teori Timoshenko itu balok tidak lagi dianggap tegak lurus terhadap sumbu tekuk. Jadi ini akibat gaya geser yang efek gaya geser gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan batangnya itu tertekuk ke bawah seperti ini, oke. Jadi penampang batangnya itu dianggap masih tegak lurus. Jadi batangnya juga ikut penampangnya tidak berubah gitu ya. Jadi ini misalkan ini sumbu tekuknya yang biru, jadi ini masih tegak lurus ini tegak lurus. Nah, sementara pada teori Timoshenko ini penampang baloknya tidak
tidak tegak lurus terhadap sumbu tekuk. Jadi nanti penampang baloknya itu karena gaya geser, dia akan membentuk sudut yang kurang dari 90, sudut yang tidak 90 derajat terhadap sumbu tekuknya, seperti ini ya. Jadi misalkan ini sumbu tekuknya, di sini nanti ada gaya ke sana, gaya tekuknya gitu ya. Bendingnya ini ke sana gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini masih tegak lurus. Nah, di sini nanti sudah dianggap tidak tegak lurus. Nah, teori Timoshenko ini sebenarnya lebih mendekati kondisi aktual yang terjadi, tapi persamaan yang dihasilkan nanti lebih rumit gitu. Oke. Jadi biasanya itu masih yang dipakai adalah teori Euler-Bernoulli itu karena persamaannya jauh lebih sederhana dan prediksi displacement yang dihasilkan itu masih cukup dekat dengan kondisi sebelumnya. Jadi nanti ketika kita melakukan analisis metode elemen hingga dengan menggunakan elemen balok, ini selain error pada apa namanya yang dihasilkan dari pendekatan metode elemen hingga, itu sebelumnya sudah ada error yaitu dari modeling errornya karena teori Euler-Bernoulli maupun Timoshenko ini hanya merupakan pendekatan dari persamaan yang sebenarnya dari sebuah balok gitu. Tapi kalau kita lihat nanti teori Timoshenko menghasilkan error yang lebih kecil begitu karena dia memperhitungkan efek gaya geser. Sementara teori Euler-Bernoulli nanti error pemodelannya itu relatif lebih besar dibandingkan teori Timoshenko. Tapi biasanya masih cukup akurat untuk berbagai kasus aktual yang dihadapi di lapangan. Oke. Next, ya. Nah, ini adalah sketsa deformasi balok akibat beban melintang menurut teori Euler-Bernoulli. Jadi kita punya sebuah balok di sini, ini baloknya. Oke. Dia kemudian mengalami beban melintang sebesar Vx di setiap titiknya. X adalah jarak dari titik pusat koordinat lokal dari elemen tersebut. Oke. Jadi gaya ini terdistribusi dan bisa bervariasi di setiap titiknya. Nah, teori Euler-Bernoulli menganggap bahwa baloknya ini nanti akan terdeformasi akibat beban melintang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini elemen ini defleksinya itu nanti masih tegak lurus dari sumbu pergeserannya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita misalkan perbesar begitu ya. Ini kita ada garis di sini yang merupakan sumbu dari momennya. Ini yang tegak lurus itu adalah ini masih dianggap tegak lurus. Oke, di teori Euler-Bernoulli. Oke. Ya, next selanjutnya di sini kita akan coba turunkan persamaannya. Proses penurunannya cukup panjang. Jadi baloknya kita potong, kita ambil satu segmen, gitu ya. Kita ingat di sini adalah sumbu X positifnya ada di sana ke arah kanan. Oke. Kalau di sisi kiri ini gaya melintang vertikal, gaya gesernya sebesar sebagai reaksi dari Wx ini sebesar V, maka di sisi kanan ini ada gaya lagi yang menyeimbangkan sebesar V plus dV. Lalu kalau di sisi kiri ada momen negatif gitu ya karena dia clockwise sebesar M, maka di sini ada momen sebesar M plus dm yang arahnya counterclockwise yang menyeimbangkan momen ini. Jadi di sini kalau di sisi kiri kita anggap ada momen begitu sebagai reaksi dari elemen yang di samping kirinya yang kita potong ini. Nah, kemudian ada momen tambahan akibat gaya ini. Jadi gaya ini kan ada jaraknya ya dari titik pusat koordinat potongannya. Maka ini menimbulkan elemen yang momen yang berputar ke arah sana. Ini juga menimbulkan momen yang berputar ke arah sana. Jadi total momennya ini adalah momen yang reaksi dari pemotongan. Kemudian ada momen dari gaya dari beban. Ini diseimbangkan oleh
momen yang arahnya counterclockwise sebesar M plus dm. M-nya menyeimbangkan yang ini, dm-nya ini menyeimbangkan momen akibat gaya terdistribusi ada di atasnya. Demikian pula dengan V plus dV ini. Ini akibat pemotongan ada reaksi, karena di sini pasti ada seperti ini ya. Reaksinya seperti itu di sebelah kanan yang dipotong, sebelah kiri yang dipotong. Jadi karena ada gaya sebesar V di sini, lalu juga ada gaya ke bawah tambahan sebesar Vx, maka di sini ada gaya sebesar V plus dV yang melawan dua gaya ini. Nah, bisa jadi nanti ini akan sedikit berbeda tandanya, V-nya lebih kecil dari V karena arah gaya reaksi di kiri dan arah beban berlawanan. Oke ya. Nah, jadi kalau kita terapkan hukum Newton pertama, sigma Fy sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa V ini yang dari kiri ya, ini V positif gitu ya, ini negatif karena arahnya ke bawah, dia ke sini, V plus dV, dikurangi V juga arahnya ke bawah, dia negatif gitu ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh V-nya hilang, ini min dV W dx. Jadi kita peroleh W sama dengan min dV per dx. Jadi gaya terdistribusi ini sama dengan turunan terhadap turunan pertama terhadap sumbu X dari gaya reaksinya. Oke, kita terapkan hukum Newton juga, sigma M sama dengan 0. Sorry, ini angka 2-nya harusnya tidak ada ya. Sigma M sama dengan 0. Maka kita peroleh seperti ini. Jadi V sumbu momennya diambil di titik ini. Jadi ini gaya V menimbulkan momen clockwise. Oke. Ini clockwise, maka di sini negatif. Lalu kemudian min M gitu ya, ini momen ini dia clockwise juga jadi negatif. Oke. Lalu kemudian ini ditambah M plus dm karena ini counterclockwise, maka dia positif, lalu ditambah dengan Wx kali dx gitu ya, dikali Wx dx kali dx per 2. Jadi Wx dx ini adalah total dari gaya terdistribusi ini. Jadi total gaya terdistribusinya adalah Wx kali dx. Lalu dia dianggap bekerja di titik tengah dari potongan ini, sehingga kemudian jarak momennya adalah dx per 2. Nah, karena gaya ke bawah dan titik pusat momennya di sini, maka gaya ini menimbulkan momen counterclockwise juga, maka dia dianggap positif. Oke, sama dengan 0. Lalu kemudian kita atur ulang, ini min M plus M0, ini dm Vx dx kuadrat per 2. Oke. Ini dx kali dx kuadrat. Nah, kemudian kita peroleh, kita atur ulang, V ini sama dengan apa? Dm per dx, ini V-nya pindah ke kanan, lalu ditukar tanda. Oke. Ini dm per dx. Oke, ini karena dibagi dx semua kedua sisinya. Jadi ini sebenarnya nanti di sini ada V dx gitu ya. Min V dx min dm min W dx kuadrat per 2 gitu ya. Lalu kemudian semua ruasnya ini dibagi dengan min dx gitu ya. Min dx dibagi dengan min dx. Oke. Nah, jadi setelah itu dibagi, maka kita peroleh seperti ini. Oke, kita peroleh ini. Lalu kalau kita ini dx kuadrat dibagi dx, dx-nya hilang, jadi kita peroleh V sama dengan dm per dx, Vx dx per 2. Nah, kalau kita ambil lebar segmen yang sangat kecil mendekati 0, maka dx ini juga akan menuju 0 gitu, karena dx adalah lebar segmennya. Jadi ini kita anggap kalau dx-nya kita perkecil ini menuju 0.
Nah, sementara yang tersisa nanti hanyalah ini. Ya. Oke, P sama dengan dm per dx. Jadi kita punya dua persamaan dari sini. B sama dengan min dv per dx, dan V sama dengan dm per. Oke. Nah, dari mekanika teknik kita ketahui bahwa lengkungan yang ditimbulkan akibat momen atau kappa, gitu ya, ini dibacanya kappa, itu dapat ditulis sebagai 1/ρ atau M dibagi EI. Atau, nah, ini sama dengan dV per dx, karena V adalah sudut antara garis singgung di titik batangnya, di titik garis singgung terhadap garis lekuannya kita dengan sumbu horizontal. Oke. Nah, sementara pergeseran ini dari sumbu vertikalnya inilah V tadi. V kecil gitu ya displacement-nya. Nah, jadi untuk sudut lekuan yang kecil kita bisa peroleh bahwa V atau kita bisa dekati V ini dengan tangan V ini sama dengan dV per dx. Oke. Nah, sehingga M per EI itu sama dengan karena ini kita V-nya kita turunkan sekali lagi di sini. Oke, kita diferensialkan sekali lagi, maka kita peroleh M per E ini D kuadrat V per dx kuadrat. Oke. Atau M sama dengan EI D kuadrat V per dx kuadrat. Nah, karena V besar atau gaya reaksinya itu sama dengan dm per dx, maka V besarnya ini sama dengan EI D pangkat 3 V dx pangkat 3. Oke. Lalu karena W-nya itu adalah min dV per dx, dV besar per dx, maka ini bisa kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh bahwa Wx ini sama dengan min EI D pangkat 4 V kecil dx pangkat 4. Oke. Nah, apabila bebannya itu terpusat, tidak ada beban terdistribusi W atau W-nya sama dengan 0, maka D4V kecil dx pangkat 4 ini sama dengan. Oke. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita pilih polinomial order 3, begitu ya, untuk memodelkan displacement vertikalnya. Oke. Nah, kenapa kita bisa anggap bahwa tidak ada gaya terdistribusi atau Wx-nya sama dengan 0, padahal kenyataan realnya itu beban pada beam itu bisa terdistribusi seperti yang kita gambarkan pada skema sebelumnya, gitu ya. Jadi ini bebannya terdistribusi. Kenapa kok di pemodelannya ini kita anggap beban terdistribusinya sama dengan 0. Nah, ini karena nanti beban terdistribusi ini akan kita konversi menjadi beban di titik nodal, begitu ya. Jadi kita bisa anggap Wx-nya sama dengan 0. Karena nanti akan, kalau ada beban terdistribusi, itu akan kita konversi menjadi beban terpusat di titik nodal. Oke, karena metode elemen hingganya tidak mampu memodelkan beban terdistribusi tersebut secara langsung, begitu. Karena kalau kita gunakan beban terdistribusi, kita tidak akan bisa membuat elemennya berhingga, elemennya jadi tidak berhingga nantinya. Oke, next. Oke, kita gunakan ini ya, kita gunakan polinom order 3. Oke, jadi kalau kita turunkan, ini turunan pertamanya kita peroleh seperti ini, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempatnya sama dengan 0. Jadi kondisi ini bisa kita penuhi. Oke. Nah, selanjutnya pergeseran di titik 1 dan 2 itu dapat kita tentukan seperti ini. Jadi karena di titik 1 kita anggap sebagai titik pusat koordinat, maka X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, kembali ke sini, oke,
maka ini semuanya V-nya ini 0, 0, 0, tinggal tersisa A4. Oke. Lalu kemudian ini kan. Nah, kemudian V-nya atau V1, V.1, karena seperti kita lihat tadi, V itu sama dengan dV per dx. Oke. Maka ini kalau kita turunkan, kita lihat di sini dV per dx seperti ini. Oke. Kalau x-nya kita isi sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, maka yang tersisa adalah A3. Jadi ini kan, ini dV per dx-nya ini kan sama dengan V. Jadi tersisa A3 saja. Maka kalau kita lihat di sini, V untuk X sama dengan 0 itu sama dengan V1 sama dengan A3. Nah, ketika X sama dengan L, nanti kita peroleh ekspresi atau persamaan seperti ini. Ketika di V-nya, di V2-nya, kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita substitusikan. Oke. V1-nya, V1 bisa, A4 ini bisa kita substitusi dengan V1 di sini. Lalu A3 ini juga bisa kita substitusi dengan V1 di sini. Jadi ini A3 kita bisa substitusi dengan V1, A4-nya dengan V1. Karena keduanya ekuivalen atau sama. Nah, kemudian setelah kita substitusi ini V1 dan V1, nah kita bisa reorganisasi atau susun ulang. A1, A2-nya kita taruh di ruas kiri yang ada V1, V2, V1, dan V. Nah, ini kita taruh di ruas kanan. Jadi ini kita reorganisasi ulang seperti ini. Oke. Next. Kemudian dari sini A1-nya kita eliminasi, ya. Jadi karena A1-nya ada di sini, di persamaan pertama, di persamaan kedua ada di sini, maka persamaan pertama kita kalikan dengan 3, supaya ada 3 di sini. Lalu karena ini masih persamaan keduanya L kuadrat, ini dua ruas kita kalikan dengan L. Supaya nanti di sini L-nya bisa pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini kita kurangi begitu ya, persamaan ini kita kurangi di sini keduanya. Ini dikurangi dengan ini 0, oke. Lalu 3A2L kuadrat dikurangi 2A2L kuadrat, sisanya adalah ini, 1A2L kuadrat. Lalu kemudian ini kita bisa kurangi, oke, kita peroleh seperti ini ya, ini kita organisasi ulang. Jadi min 3 dikurangi min 1, dikurangi 1, ini menjadi 2, jadi min 2 V1. Lalu kemudian V2-nya menjadi negatif karena dia menjadi pengurang. Lalu kemudian dari sini kita peroleh A2 seperti ini posisinya. 3 dalam kurung V2 min V1 dibagi L kuadrat dikurangi dalam kurung 2V1 tambah V2 per L. Oke. Lalu ini kita substitusi balik bisa ke sini atau ke sini. Nah, kemudian untuk yang ini kita substitusi ke persamaan pertama. Nanti dari sini kita peroleh A1-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu setelah itu kita kemudian setelah itu kita substitusikan kembali jadi A1 dan A2 ini kita substitusikan ulang. Oke. Ini A1 A2 ini kita substitusikan ulang ke dalam persamaan untuk V. Oke, jadi ini kita substitusikan ulang ke sini.
Oke, kita substitusikan ulang ke sini. Sehingga kita peroleh V sama dengan dari persamaan awal, V sama dengan A1X pangkat 3 tambah A2X pangkat 2 ditambah A3X tambah A4. Kita peroleh seperti ini. Jadi ini harusnya ada kurung. Sorry, ini harusnya ada kurung. Seperti ini. Oke. Tambah V1X dan V1. Oke. Next. Ya, nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini kita distribusikan, lalu kita susun ulang. Jadi berdasarkan V1, V1, V2, V2. Kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Lalu nanti kita sederhanakan, ya. Ini akan kita sederhanakan. Ini kita sebut sebagai N1, lalu ini kita sebut sebagai N2, ini kita sebut sebagai N3, nah ini kita sebut sebagai N4, sehingga kita bisa menulis persamaan ini dalam formula yang lebih pendek begitu. Oke. Jadi seperti ini kita definisikan N1 sampai N4, sehingga ini V-nya dapat kita tulis lebih singkat seperti ini. Oke. Lalu kemudian lanjutnya, jadi displacement-nya ini bisa kita tulis seperti ini. Oke. V sama dengan N kali D, N-nya N1, N2, N3, N4, D-nya V1, V1, V2, V2. Oke. Jadi ini kalau kita tulis, ini jadi kita panjangkan ini seperti ini. Nah, N1, N2, N3, dan N4 ini kita sebut sebagai shape function, jadi atau fungsi bentuk. Oke, untuk elemen balok. Oke. Karena pangkat tertingginya ini 3, maka ini kita sebut sebagai Hermite-Cubic shape function, ya. Oke. Next, ini tadi persamaan untuk N1, N2, N3, N4 disebut sebagai Hermite-Cubic interpolation function. Jadi ini fungsi interpolasi kubik atau pangkat 3 Hermite. Oke. Nah, dari persamaan displacement tadi, kita bisa mendapatkan persamaan untuk gaya geser, gitu ya, dengan menurunkan V-nya itu pangkat 3 kali terhadap X. Jadi D3V per X pangkat 3. Nah, ini kita turunkan 3 kali N1, DN1 per DX D pangkat 3, N1, DX pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita peroleh seperti ini. Jadi V-nya adalah EI per L pangkat 3, 12V1, plus 6L V1 dikurangi 12V2 plus 6L V2. Ya. Lalu kemudian momennya juga sama, turunan kedua dari fungsi displacement-nya. Oke, kita peroleh, kita turunkan 2 kali N dan N1 sampai N4. Kemudian kita peroleh seperti ini. Jadi M sama dengan EI per L pangkat 3, 12X min 6L V1, 6XL min 4L kuadrat V2, min 12X plus 6L V2, plus 6XL dikurangi 2L kuadrat V2. Oke, nah, kalau kita lihat, ini hanya fungsi dari V1, V1, V2, V2. Jadi ini fungsi dari displacement titik nodal. Jadi di sepanjang satu elemen ini bakalan konstan. Nah, sementara untuk momennya ini ada fungsi sumbu X, ya, koordinat X. Jadi di dalam satu elemen dia masih bisa bervariasi. Oke. Nah, dari sini kita masukkan, oke, untuk X sama dengan 0 di ujung kiri, X sama dengan 0, oke.
ini tidak berubah displacement-nya. Oh, sorry ya. Untuk X sama dengan 0, maka kalau X-nya 0, ini yang ada X-nya hilang. Oke ya. Nah, jadi diperoleh seperti ini. Ini momen di titik 1. Lalu untuk momen di titik 2, sorry ini ada typo. Ini seharusnya 2 ya. Ini F2Y, ini M2. Oke, jadi ini harusnya 2. Ini harusnya M2. Oke. Oke. Jadi nanti seperti ini, X-nya sama dengan L, kita peroleh seperti ini. Kalau kita lihat di sini ini F2Y-nya ini min V begitu ya, karena arahnya ke bawah. Jadi ini tandanya berubah berbalik. Oke. Ya. Sementara ini apa namanya? Ini min M ya. Tadi ini harusnya tandanya juga negatif, sorry. Balik ya tandanya. Ini harusnya negatif, plus ini negatif. Nah, ini harus kemudian ini X-nya kita masukkan L, kita peroleh seperti ini. Oke. Oh, sorry, ini harus keliru ya. Ini kita revisi dulu. Ya, kita cek lagi ya. Oke. Jadi ini persamaan momennya. Kalau X-nya 0, oke, dia min 6L, min 4L, plus 6L, min 2L. Nah, kalau negatif berarti harus dikalikan negatif lagi, jadi menjadi plus 6L, plus 4L kuadrat. Maksudnya sudah betul ini ya. Lalu ini plus 6L menjadi min 6L, oke. Lalu, sorry, ini min 2L kuadrat menjadi plus 2L kuadrat. Oke, yang bawah X-nya sama dengan L, jadi kalau dari sini 12L dikurangi 6L jadi 6L. Oke, positif ya. Ini 6L kuadrat dikurangi 4L kuadrat jadi 2L kuadrat. Oke. Ya. Lalu min 12L plus 6L min 6L. Oke. Lalu kemudian ini 6L kuadrat dikurangi 2L kuadrat 4L kuadrat. Jadi sudah betul ini ya. Oke, tidak ada revisi, ini sudah betul sesuai tandanya. Oke. Lalu next ini adalah momen di titik nodal. Oke. Nah, ini mungkin perlu kita revisi notasinya ya. Jadi ini F2Y, ini M2. Next. Nah, kemudian kita bisa susun persamaan gaya di titik nodal dan momen di titik nodal berdasarkan displacement vertikal maupun bending, atau rotasional. Nah, kita susun, kita dapatkan persamaan satu elemennya untuk Euler-Bernoulli seperti ini. Ini 12, 6L, min 12, 6L, 6L, 4L kuadrat, min 6L. Kalau kita lihat ini, dan seterusnya ya, kalau kita lihat ini masih simetris begitu ya. Nah, ini persamaan matriknya masih simetris, kekakuannya simetris. Oke, nah kita masuk ke teori Balog-Timoshenko. Jadi ini tadi persamaan matrik elemen untuk Balog-Euler-Bernoulli. Nah, di model Timoshenko ini tidak lagi membentuk sudut 9 tegak lurus begitu ya. Jadi dia akan miring begitu. Jadi sudutnya ini dengan ini tidak lagi tegak lurus, tapi miring ini. Sudutnya tidak tegak lurus lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya. Jadi dia miring gitu, membentuk sudut tertentu, jadi tidak lagi tegak lurus. Oke. Nah, kalau kita lihat ada sedikit perbedaan di model Balog-Timoshenko. Jadi ini ada tambahan KS, koefisien geser, gitu ya. Lalu ada G di sini shear modulus, E atau modulus statistitas dibagi 2 kali dalam kurung 1 plus V. V ini bukan V, tapi ini adalah nu. Ini merupakan rasio Poisson. Oke. Jadi V di sini, oke. Ya.
Ini adalah saya tulis di sini. Ini adalah Poisson rasio. Oke. Nah, E-nya ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Oke. Ini adalah modulus Young. Ya. Nah, persamaan untuk W-nya seperti ini, lebih rumit gitu ya. Ada V di sini. Oke. Lalu kemudian untuk V kita peroleh dari V sama dengan dm per dx kita peroleh persamaan lagi seperti ini. Oke. Ya, ini lebih rumit dibandingkan dengan persamaan Euler-Bernoulli tadi. Kalau kita lihat di model Euler-Bernoulli, persamaan yang kita peroleh, ya ini ya, persamaan yang kita peroleh sederhana seperti ini. Oke. Nah, sementara tadi kita memperoleh persamaan yang katakanlah jauh lebih rumit. Oke. Nah, selanjutnya dengan prosedur yang sama nanti kita bisa peroleh persamaan matriks elemennya itu seperti ini. Sama V1, V1, V2, V2. Kayak ini EI per L kali dalam kurung L kuadrat ditambah 12G. Jadi kalau G-nya ini kita abaikan, jadi kalau G-nya kita abaikan, ya G-nya kita anggap 0, maka kita akan mendapatkan lagi persamaan Euler-Bernoulli. Jadi kalau kita lihat ini ada tambahan di sini. 12G, gitu, ada 12G, 12G. Jadi ini yang membedakan dengan persamaan Euler-Bernoulli. Jadi sebenarnya ini adalah satu konstanta saja, tapi ini membuat persamaan kita menjadi lebih rumit ya. Karena nanti ini ada perbedaan begitu. Oke. Ya, ini adalah persamaan matriks elemen untuk teori Timoshenko. Nah, seperti yang kita sampaikan di depan tadi, jadi nanti kita akan menemui kasus-kasus di mana BIM ini menerima beban terdistribusi atau sebaliknya. Jadi kalau nanti kita di lapangan ketemu dengan struktur yang menerima beban terdistribusi tegak lurus dari sumbu membernya atau sumbu batang ya, sumbu baloknya, maka kita harus menggunakan BIM elemen ini. Oke. Nah, tapi metode elemen Higgs itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang bebannya tidak berada pada titik nodal. Jadi beban terdistribusi ini harus kita ubah, atau beban yang tidak berada pada titik nodal itu harus kita ubah menjadi beban ekivalen yang bekerja di titik nodal. Jadi agar kita bisa menyelesaikan permasalahannya menggunakan metode elemen Higgs. Nah, beban terpusat ekivalen di titik nodal ini dapat kita tentukan dengan menggunakan ini metode kerja ekivalen. Jadi kita akan mencari beban di titik nodal yang melakukan kerja yang sama dengan beban terdistribusi atau beban yang di luar titik nodal tersebut. Ya, jadi ini adalah contohnya. Oke, beban terdistribusinya ini kita ubah menjadi beban terpusat di titik nodal dan juga di momen, gitu ya. Jadi selain gaya terpusat ini ada momen. Jadi ini metode kerja ekivalennya. Jadi kerja yang dihasilkan oleh gaya terdistribusi ini kita anggap sama dengan apa namanya gaya yang kerja yang dihasilkan oleh gaya terpusat di sini dan momen terpusat ini dua ini. Oke. Jadi ini kita hitung dulu kerjanya. Oke. Jadi ini M1V1. Oke. Jadi kerja dari beban terdistribusi ini sama dengan integral dari 0 sampai L dari sini ke sini. Oke.
0 sampai L, Bx kali Px kali dx, gitu ya. Jadi gaya kali pergeseran lalu kita integralkan. Nah, dari integral ini kita bisa kalau kita gunakan apa namanya, nanti kita bisa hitung dari teori Euler-Bernoulli, oke. Nah, kemudian beban terpusatnya ini menghasilkan kerja sebesar ini. Jadi M1 V1, jadi ini displacement apa namanya, rotasional di sini, M1 V1 M2 V2 di sini ditambah F1Y V1, oke, ini lalu F2Y V2 di sini. Oke. Ini adalah kerja dari beban terpusatnya. Nah, ini kalau kita samakan nanti kita bisa peroleh, kita bisa konversi Wx ini menjadi gaya dalam M1, M2, F1, sorry, F1 dan F2. Oke. Nah, ini adalah tabelnya, jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu begitu ya, karena ini sudah ditabelkan. Nah, kalau kita lihat ini misalkan kita punya titik nodal di kedua sisi ini, oke, kita punya gaya di sini, nanti gaya ekuivalennya itu F1Y-nya adalah min P per 2, min P per 2, ini min PL per 8, ini PL per 8. Jadi yang di sini nanti clockwise, yang di kanan counter clockwise. Nah, kalau kita punya gaya terdistribusi yang merata seperti ini, nanti gaya reaksi di kirinya min WL per 2, di kanan juga sama min WL per 2. Jadi WL itu adalah gaya totalnya dibagi 2 kiri kanan. Momennya ini min WL kuadrat per 12, yang kanan WL kuadrat per 12. Ini untuk gaya segitiga, begitu ya. Gaya segitiga yang berada di sisi kiri, kiri yang tinggi, kanan yang 0, ini gaya yang bentuknya segitiga sama kaki, ini segitiga siku, gitu ya. Kiri 0, yang kanan lebih dari, yang kiri lebih dari 0, yang kanan 0. Oke. Lalu kemudian ada juga yang seperti ini, gaya terdistribusinya hanya di sebagian saja, oke. Lalu ada yang gayanya berupa parabola. Lalu ini untuk momen, gitu ya, bukan gaya tapi momen saja, momen bending saja yang bekerja di pada suatu titik di dalam elemennya. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa konversi menjadi gaya di titik nodal dan momen di titik nodal. Lalu dari situ kita bisa selesaikan kasusnya menggunakan metode elemen indah. Oke, itu materi kita tentang elemen balok selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.